Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 22E dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang materi promosi kesehatan untuk masyarakat yang beranggotakan Saya Fatur Rahmi dengan NIM 162. Saya Alfidian Wirunisa dengan NIM 183. Saya Marisa Putri dengan NIM 185. Saya Alvanis Dela dengan NIM 197. Pengertian promosi kesehatan adalah segala bentuk kombinasi pendidikan kesehatan dan intervensi yang terkait dengan ekonomi, politik, dan organisasi yang dirancang untuk memudahkan perubahan perilaku dan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan menurut Lawrence Grant 1984. Promosi kesehatan adalah proses membuat orang mampu meningkatkan kontrol terhadap dan memperbaiki kesehatan mereka menurut WHO 1984. Promosi kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersamanya masyarakat agar mereka dapat menolong diri sendiri serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 114 Menkes SK 2005. Ruang lingkup promosi kesehatan. Yang pertama, promosi kesehatan dalam meningkatkan gizi, kebiasaan hidup, perbaiki sanitasi lingkungan, kesehatan perorangan. Yang kedua, perlindungan khusus. Imunisasi di negara berkembang, kesadaran masyarakat tentang pentingnya imunisasi untuk perlindungan terhadap penyakit dewasa, anak masih rendah. Diagnosis dini dan pengobatan segera. Rendahnya pengetahuan terhadap kesehatan dan penyakit. Yang keempat, pembatasan cacat. Rendahnya pengetahuan terhadap kesehatan dan penyakit, tidak berobat tuntas, cacat atau tidak mampu melakukan sesuatu. 5. Rehabilitas. Rendahnya pengetahuan terhadap kesehatan dan penyakit. Yang kedua, rasa malu kesehatan ke masyarakat. Strategi promosi kesehatan menurut WHO yang pertama adalah advokasi. Advokasi yaitu kegiatan untuk meyakinkan orang lain agar membantu atau mendukung terhadap apa yang diinginkan. Dalam konteks promosi kesehatan, advokasi adalah pendekatan kepada para pembuat keputusan atau penentu kebijakan di berbagai sektor dan di berbagai tingkat sehingga para pejabat tersebut mau mendukung program kesehatan yang kita inginkan. Kegiatan advokasi ini ada bermacam-macam bentuk, baik secara formal maupun informal. Yang kedua, dukungan sosial atau social support, yaitu suatu kegiatan untuk mencari dukungan sosial melalui tokoh-tokoh masyarakat, baik tokoh masyarakat formal maupun informal. Tujuan utama kegiatan ini adalah agar tokoh masyarakat sebagai jembatan antara sektor kesehatan sebagai pelaksana program kesehatan dengan masyarakat penerima program kesehatan, dengan harapan agar masyarakat mau menerima dan mau berpartisipasi terhadap program-program tersebut. Yang ketiga yaitu pemberdayaan masyarakat. Strategi promosi kesehatan yang ditunjukkan pada masyarakat langsung. Tujuan utama pemberdayaan adalah mewujudkan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri. Bentuk kegiatan pemberdayaan ini dapat diwujudkan dengan berbagai kegiatan, antara lain penyuluhan kesehatan, pengorganisasian, dan pengembangan masyarakat dalam bentuk, misalnya koperasi, pelatihan-pelatihan untuk kemampuan peningkatan pendapatan keluarga, atau income generating skill. Sasaran promosi kesehatan yang pertama yaitu pasien, individu yang sehat dan keluarga. Yang kedua, pemuka masyarakat. Yang ketiga, para pembuat kebijakan publik. tujuan promosi kesehatan. Yang utama adalah memberikan informasi pada tingkatan lebih lanjut dapat memicu kesadaran masyarakat mengenai program atau gerakan yang tengah direncanakan oleh pemerintah. Segala aktivitas promosi kesehatan memiliki tujuan memberikan informasi bagi masyarakat terkait segala hal yang bertujuan pada peningkatan kualitas kesehatan, baik itu kesehatan individu maupun masyarakat. Fungsi promosi kesehatan masyarakat. Selain menjadi corong pemerintah dalam hal promosi di bidang kesehatan, program promosi kesehatan juga memiliki fungsi sebagai penyaring informasi langsung dari tingkat masyarakat.
Kegiatan promosi yang berlangsung di tingkat masyarakat dapat menjadi sebuah media efektif untuk mengumpulkan data dan informasi yang kemudian dapat diolah, dianalisis, dan digunakan sebagai informasi penunjang untuk merancang perencanaan dan pelaksanaan berbagai macam program promosi kesehatan selanjutnya. Menjadi pembimbing dan pengendali teknis kegiatan promosi kesehatan. Promosi ini dapat berupa kegiatan lintas program, lintas sektoral, ataupun melibatkan berbagai elemen masyarakat, instansi pemerintah ataupun instansi swasta. Contoh promosi kesehatan untuk masyarakat. Yang pertama, promosi kesehatan di sekolah pendidikan dasar. Kedua, promosi pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Ketiga, penyuluhan kesehatan jiwa masyarakat dan nafsa. 4. Penyuluhan kesehatan jiwa bagi ibu hamil dan menyusui. 5. Penyuluhan kesehatan jiwa masyarakat dan nafsa pada populasi berisiko, lansia, anak, dan remaja. Yang keenam, penyuluhan pada kelompok atau masyarakat tentang perilaku menjaga kebersihan diri. Ketujuh, penyuluhan kesehatan gigi dan mulut pada ibu hamil, anak balita, anak, remaja, dewasa, lansia. Kedelapan, penyuluhan peningkatan kesadaran masyarakat tentang imunisasi. Kesembilan, konseling kesehatan reproduksi pada kelompok anak remaja. 10. Peningkatan pengetahuan komprehensif masyarakat tentang pencegahan penularan HIV, AIDS, dan IMS. 11. Peningkatan pengetahuan dan kepedulian masyarakat tentang penyakit diare, tifoid, dan hepatitis. 12. Edukasi dan konseling pemberian makanan bayi dan anak, PMBA, meliputi ASI dan MPASI untuk balita sehat, balita kurang gizi, dan balita gizi buruk rawat jalan. 13. Edukasi dan konseling mengenai pola makan, perilaku makan, dan aktivitas fisik bagi anak usia sekolah. 14. Edukasi dan konseling mengenai pola makan, perilaku makan bagi ibu hamil. Yang ke-15, edukasi dan konseling tentang swamedikasi dan penggunaan obat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.